Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang AC atau air conditioning. Oke, kita mulai ya. Pada dasarnya sistem pendingin ini untuk penggunaannya ada ini dua macam ya, untuk digunakan pada AC rumahan dan juga untuk pada AC kendaraan. Namun pada kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pada kendaraan. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, apa sih air conditioning? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih air conditioning itu, nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, terus fungsinya, terus macam-macamnya, dan untuk cara kerjanya juga. Oke, mari di sini ada jawabannya, yaitu apa sih air conditioning? Yaitu air conditioning yaitu suatu sistem yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan yang terdiri dari beberapa komponen kelistrikan dan cairan refrigeran. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan air conditioning. Oke, kita next. Apa fungsi air conditioning pada kendaraan? Nah, kita bisa mengetahuinya, yaitu fungsinya untuk mengatur dan menstabilkan suhu, kelembapan, dan kebersihan udara dalam ruangan sehingga dapat menimbulkan kenyamanan bagi penggunanya. Itulah teman-teman fungsi dari air conditioning tersebut. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada jenis sistem air conditioning. Nah, ternyata air conditioning itu ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada sistem pendingin udara dengan pengontrol manual. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu yang sistem pendingin udara dengan pengontrol manual, yaitu sistem pendingin udara yang dikontrol secara manual. Oke, kita jawaban yang kedua yaitu ada sistem pendingin udara dengan pengontrol termostatik. Sistem apa sih maksud dari sistem pendingin udara dengan pengontrol termostatik? Nah, sistem ini pada dasarnya untuk pengoperasian suhu dikontrol secara otomatis, namun untuk pengontrolan pada kecepatan itu dapat dikontrol secara manual. Bisa diartikan sistem ini semi otomatis. Kemudian yang ketiga ada sistem pendingin udara dengan pengontrol full otomatis. Maksudnya sistem pendingin udara ini dikontrol secara full otomatis pada pengoperasiannya, sesuai dengan iklim daerah tersebut. Oke, kita masuk slide selanjutnya, yaitu ada sistem pendingin udara terdiri dari 3 area. Nah, ini yang pertama ada air flow in motor vehicle with means of heating, atau aliran udara di kendaraan bermotor dengan alat pemanas. Dan yang kedua ada refrigerant circuit. Dan yang ketiga ada temperatur control. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan dari air flow in motor vehicle with means of heating. Ada 2 pengoperasian aliran udara di kendaraan bermotor, yaitu fresh air mode pada mode udara segar, dan juga recirculate air mode, mode sirkulasi udara. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu ada air flow pad in fresh air mode. Ini teman-teman bisa lihat ada gambar ya, ada gambar sebuah skema dari cara kerja air flow pad in fresh air mode tersebut. Di sini akan saya jelaskan ya teman-teman. Ada banyak komponen di sini, teman-teman bisa lihat. Oke, kita mulai saja. Awal mula udara masuk ke sistem ini dimulai dari melewati fresh air flap nih. Nah, fresh air flap ini sebagai kartu masuknya udara. Kemudian udara dilanjutkan menuju ke blower. Nah, di blower ini fungsinya untuk menghisap udara dan meneruskannya ke ini dust filter ini. Kemudian di dust filter ini terjadi penyaringan debu-debu atau kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara yang dari fresh air flap dan juga blower tersebut. Nah, setelah udara disaring dan sudah pasti bersih, maka udara dialirkan menuju ke evaporator ataupun di heat exchanger ini. Nah, pada mode ini bisa diatur, bisa udara bisa didinginkan atau bisa dihangatkan. Nah, jadi
setelah dari dust filter ini, nah, udara apabila pengguna mau memakai udara dingin, nah maka dari dust filter kemudian ke evaporator keluar ke langsung ke flap-flap tersebut ini. Nah, ataupun apabila pengguna menginginkan udara hangat, maka langsung udara tersebut ke heat exchanger ini. Oke, kita langsung saja bisa keluar ke flap defroster nozzle ini yang dapat dari windscreen, kemudian flap center nozzle, kemudian ada flap foot compartment nozzle, kemudian ada flap foot wheel nozzle, dan juga flap side nozzle. Nah, begitulah cara kerja dari airflow pad in fresh air mode ini. Nah, kita masuk slide selanjutnya, ada refrigerant circuit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya juga akan menjelaskan tentang cara kerja dari refrigerant circuit ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar dari skema refrigerant circuit ini. Nah, oke. Untuk refrigerant circuit ini juga terdiri dari beberapa komponen. Nah, jadi tanpa adanya komponen-komponen tersebut tidak akan terjadinya suatu cara kerja sistem ini. Jadi kita langsung mulai saja. Bagaimana sih cara kerjanya? Oke. Ketika AC system switch ini ya, dinyalakan, di on kan, maka timbulnya suatu pemerintah untuk ini melakukan pekerjaan pada kompresor ini. Jadi kompresor bekerja, yang bagaimana kompresor bisa bekerja? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada drive bell. Nah, drive bell ini berhubungan dengan puli crankshaft. Nah, kompresor ini juga mempunyai pulinya. Jadi antara dari puli crankshaft terhubung dengan ini, sehingga pada putaran mesin disalurkan ke puli ini. Nah, jadi ketika engine berputar, nah, otomatis kompresor juga bekerja. Kemudian di sini ada komponen solenoid clutch. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan aliran tenaga dari puli kompresor ini kemudian ke kompresornya sendiri ini. Jadi pada saat kerjanya solenoid clutch ini bisa bekerja pada saat apabila suhu pada ruangan kendaraan itu sudah sesuai dengan dengan apa yang telah diatur oleh si penggunanya atau sudah memenuhi syarat. Apabila terjadi penurunan suhu, maka si kompresor ini akan bekerja dengan solenoid clutch ini akan berhubung dengan kompresor ini. Jadi kompresor akan bekerja kembali. Dan di sini ada pressure relief valve. Nah, pressure relief valve ini fungsinya untuk membuang apabila terjadi kelebihan tekanan, kemudian freon, membuang freon ini. Kemudian untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, kita juga harus memahami warna dari pipa-pipa ini. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Untuk oranye titik kuning ini artinya tekanannya tinggi, kemudian berupa gas. Tekanannya mencapai sekitar 16 bar dan suhunya sampai 65 derajat Celcius. Kemudian yang oranye berupa tekanan tinggi, berupa liquid, cairan, tekanannya sampai 16 bar dan sedangkan suhunya sampai sekitar 56 derajat Celcius. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini berupa tekanan rendah, kemudian berbentuk gas, untuk tekanan sekitar 1,2 bar, untuk suhu sekitar min 3 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kuning titik oranye low pressure, kemudian berupa liquid atau gas, kemudian tekanan sekitar 1,2 bar, kemudian untuk suhunya min 7 derajat Celcius. Oke. Kita mulai ya penjelasannya sudah. Di sini ya, kompresor bekerja menghisap ini freon dari sini masuk, kemudian ditekan untuk menuju ke kondenser ini.
Nah, ketika penekanan terjadilah tekanan tinggi berupa gas, kemudian tekanannya di sini ya tidak bisa kita lihat sekitar 16 bar, dan suhunya menjadi naik 65 derajat Celcius. Nah, ketika masuk ke kondenser, kemudian masuk ke kondenser ini terjadilah kerja kondenser ini dengan cara pendinginan secara paksa yang dimaksud dengan kondensasi, yaitu tujuannya untuk mengubah dari bentuk gas ya menjadi liquid. Nah, setelah keluar dari kondenser, maka cairan refrigeran berbentuk berupa masih tekanan tinggi, kemudian jadilah berbentuk cairan, kemudian tekanannya sama masih 16 bar dan suhunya sedikit turun 56 derajat begitu. Kemudian setelah dari kondenser disalurkan ke ini supply reservoir with dryer. Nah, di sini terjadi penyaringan apabila ada kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan refrigeran tersebut. Kemudian setelah bersih, setelah disaring, keluar menuju ke ini ada pressure switch, pressure sensor. Nah, ini ada sensor tekanan, sensor yang membaca tekanan berapa sih tekanan yang ada di pipa ini tersebut nih. Kemudian setelah dari situ refrigeran berjalan menuju ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini ada perubahan volume ya. Jadi refrigeran akan berubah menjadi tekanan rendah, kemudian berupa liquid, masih berupa liquid, kemudian tekanannya menjadi turun. Jadi perubahannya begitu, menjadi turun 1,2 bar dan suhunya pun ikut turun teman-teman, berkisar min 7 derajat Celcius. Nah, setelah dari expansion valve disalurkan menuju ke evaporator. Nah, di evaporator ini terjadilah ini perubahan dari cairan menuju ke gas lagi. Nah, untuk tekanan masih rendah 1,2 bar, kemudian suhu menjadi min 3 derajat Celcius. Di sini teman-teman bisa lihat ada komponen blower. Nah, komponen blower ini fungsinya untuk memasukkan udara dari luar, kemudian dihisap ke dalam kabin atau ruangan kendaraan, agar suhu yang dingin tersebut dapat masuk ke kendaraan. Kemudian untuk bersirkulasi kembali dari evaporator ini disalurkan kembali ke kompresor. Jadi begitulah skema dari rotasi refrigeran sirkuit ini, dari kompresor ke kondenser, kemudian ke ini reservoir dryer, expansion valve, kemudian evaporator. Nah, setelah evaporator, blower memasukkan udara dingin tersebut ke dalam kabin kendaraan. Nah, setelah dari evaporator menuju ke kompresor lagi. Oke. Terus apa fungsi dari engine control unit? Engine control unit ini fungsinya untuk membaca inputan dari sensor-sensor ini, seperti temperatur sensor, kemudian ini sensor tekanan, kemudian coolant temperatur sensor ini, bersamaan dengan memperkerjakan dari AC sistem ECU ini. Oke. Begitulah penjelasan dari sistem refrigeran sirkuit ini dan juga sistem AC atau air conditioning system yang saya bahas ini. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, sekira saya sudah tidak ada yang perlu dibahas, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.